Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, di puasa hari ke-18 ini, saya ingin mungkin ini semacam apa ya, semacam barangkali kritik ya, mungkin kritik terhadap sistem pendidikan yang dijalankan di Indonesia, ya, di negara kita ini, ya, karena akhir-akhir ini hasil pendidikan kita ternyata banyak menciptakan, ya, anak didik yang ya bodoh, manja, dan kurang ajar, tidak berakhlak. Ya, sebenarnya di mana salahnya? Ya, sehingga hasil pendidikan sekarang ini seperti itu. Ya, berbeda sekali pendidikan yang dijalankan tahun-tahun 70-an, 80-an. Itu sangat beda sekali hasilnya. Lalu di mana salahnya sobat-sobat? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya sobat-sobat, bagi yang belum mensubscribe di channel saya, silahkan untuk mensubscribe-nya. Tekan subscribe warna merah, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat yang sudah melaksanakan subscribe-nya. Semoga apa yang sobat-sobat lakukan menjadi amal jariah, amal ibadah yang kalau di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sobat-sobat, ya. Kalau saya teliti dan saya mengalami sendiri, ya, karena saya ini seorang guru, ya, walaupun saya bukan PNS sobat-sobat, saya guru honorer, ya. Akan tetapi saya melihat, ya, bahwa yang menyebabkan anak didik kita bodoh, ya, manja, dan kurang ajar atau tidak berakhlak. Kalau kurang ajar itu bahasa kasarnya, ya, tapi tidak berakhlak. Padahal tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia yang beriman kepada, bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi ini tidak tampak pada hasil didik belakangan ini. Kemudian kualitasnya juga sangat rendah, ya. Kalau dulu tahun 70-an, tahun 80-an, kalau dites, ya, anak-anak ketika itu mengenai perkalian, maka mereka hafal perkalian meskipun usianya masih usia SD. Tetapi cobalah ditanya anak-anak sekarang yang sudah lulus SD, lulus SMP, bahkan lulus SMA, mungkin dia sekarang sedang menjalani pendidikan di universitas, bahkan mungkin dia sudah sarjana. Cobalah ditanya tentang perkalian, banyak mereka yang tidak bisa menjawab. Nah, ini salah satu, ya, yang yang rendah hasil pendidikan yang sekarang ini seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau diperhatikan, ya, siswa sekarang kalau menulis itu tidak karuan. Yang mana huruf besar, yang mana huruf kecil. Di mana harus meletakkan huruf besar, huruf kecil, mereka tidak tahu. Ya. Padahal
menulis itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki. Menulis yang benar menurut kaidah bahasa Indonesia banyak tidak dimiliki oleh anak didik di masa sekarang ini. Dan artinya pendidikan dasar saja, kemampuan dasar saja mereka tidak memiliki, tidak mereka dapati. Nah, di mana salahnya? Ternyata kalau saya mengamati berdasarkan pengalaman saya adalah sistem pendidikan kita yang menyebabkan itu terjadi. Cobalah sekarang dengan nilai harus nilai KKM. Sekarang ditentukan nilai harus KKM. Nah, kriteria ketuntasan minimal. Dan nilai itu sangat tinggi. Ya. Ada yang KKM-nya nilai 70, 75. Ya. Sedangkan kenyataan di lapangan, siswa itu nilai 6, nilai 5 saja sulit untuk mendapatkannya. Tetapi karena peraturan pendidikan kita, nilai itu harus KKM. Nah, maka murid-murid yang nilainya di bawah standar harus didongkrak, minimal harus KKM. Karena kalau tidak mencapai KKM, maka dia terancam tidak naik kelas. Nah, artinya kemampuan siswa dengan nilai yang tertera di rapot itu tidak sinkron. Semua adalah nilai pemberian. Tidak ada kompetisi lagi. Kenapa? Nilai itu harus dipatok. Harus KKM. Kenapa tidak seperti dulu? Dulu ada nilai merah. Nah, dengan adanya KKM dan di rapot tidak ada lagi nilai di bawah KKM dan siswa tidak pernah tahu kemampuan dirinya sendiri. Sebatas mana dia bisa menyerap pelajaran. Nah, kemudian karena harus KKM, otomatis tidak ada lagi murid yang tidak naik kelas. Tidak ada lagi murid yang tidak lulus. Karena semua sudah nilai KKM. Padahal sekali lagi, sebagian besar 90 atau lebih, 90% atau lebih siswa itu tidak mencapai KKM di seluruh mata pelajaran. Dan mereka naik, mereka lulus. Dan seterusnya sampai dia perguruan tinggi. Nah, dengan hasil pendidikan seperti ini, apakah sebenarnya yang ingin dicapai? Banyak pihak yang menyalahkan guru. Tetapi sebenarnya guru tidak salah. Karena guru hanya mematuhi peraturan dan sistem yang diberlakukan. Nah, kemudian dengan siswa naik terus, lulus terus. Mau yang nakal, yang tidak nakal, yang baik, yang sopan, yang tidak berakhlak, yang berakhlak, semuanya naik. Semuanya lulus. Akhirnya yang kurang ajar semakin kurang ajar. Yang nakal semakin nakal. Karena toh mereka lulus. Bahkan mereka yang malas juga lulus.
Tidak ada lagi seleksi prestasi, seleksi kualitas. Semuanya sama saja. Dan tentu saja, kalau ini berlangsung terus, maka hasil pendidikan kita akan menciptakan manusia-manusia yang semakin bodoh, semakin manja. Kenapa tidak manja? Karena mereka malas. Nilai mereka tidak mencapai KKM. Nilai 2, 3 harus nilai KKM. Yang itu sebenarnya belum mereka capai. Dan mereka naik. Tentu saja mereka akhirnya semakin menyepelekan sekolah, semakin menyepelekan belajar. Bahkan yang parah lagi, menyepelekan gurunya sendiri. Sekarang banyak murid-murid yang kurang ajar. Ditambah pandemi ini, maka lengkaplah sudah kebodohan, kemanjaan, dan sikap kurang ajar siswa. Kemudian ditambah lagi mereka mendapat bantuan. Ya. Tidak sekolah, bodoh, kurang ajar, manja, kemudian diberikan sumbangan duit oleh pemerintah. Apakah ini tidak semakin merusak kepribadian generasi penerus kita? Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ada manfaatnya dan semoga sistem pendidikan kita ya berubah. Nasrul minal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.